Ya, yang merah ini di atas 0,05. Ya, maka X1 karena hijau di sini maka berpengaruh terhadap Y, X3 juga berpengaruh terhadap Y, kemudian X2 dan X4 tidak berpengaruh karena di sini merah. Nah, Anda lihatnya dari situ. Itu untuk pengujian hipotesisnya ya, kesimpulannya interpretasi datanya seperti itu. Oke, ini ya mirip lah ya sama SPSS, cuman kalau PLS ini memang lebih singkat gitu ya, kita hanya sekali masukin data sudah jadi. Tapi kalau Anda memang sukanya SPSS ya boleh, sebenarnya nggak ada larangan ya untuk menggunakan aplikasi yang mana saja. Semuanya sama, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ini udah selesai ya untuk pengujian dan interpretasi datanya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Gitu ya, lebih gampang ya. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait SPSS dan PLS? Silakan. Intan, silakan Intan. Ibu maaf mau nanya, berarti untuk yang Smart PLS itu cuman untuk uji hipotesisnya aja ya, Bu? Semuanya kan tadi ada toh. Kan tadi nih lihat nih. Tadi uji apa namanya? Ini asumsi klasik ada kan? Nih dari sini yang Anda lihat di sini. Kan tadi udah saya jelaskan ini ada ANOVA. Kalau Anda uji hipotesisnya ini summary koefisien. Ya. Kalau Anda mau lihat uji ANOVA-nya ya kita kalau ANOVA itu kan melihat apakah X1 sampai X4 itu ketika diuji bersama gitu ya atau secara simultan itu berpengaruh apa enggak terhadap variabel Y gitu ya. Nih, ya ternyata berpengaruh gitu ya. Terus Anda mau lihat yang VIF-nya. Nih ya. Ini juga ini kan ini juga uji asumsi klasik ya. VIF. Nah, VIF-nya ini terpenuhi semua. Ya, ini kan uji multikolinearitas, ya kan? Terus, R square ini, R square itu kita mau melihat seberapa besar pengaruh keempat variabel terhadap variabel Y. Ternyata 0,85. Sorry 84. Terus ada lagi mana sih tadi? Oh, heteros ya. Heteros itu dilihat dari ini. Heteros itu dari Bruce Pegan tes. Ini ya, p-value-nya di atas 0,05. Ya, nih. Jadi kalau pakai ini langsung semuanya ada gitu ya, heteros, autokorelasi. Ya, Darwin Watson tadi ada ya autokorelasi ya di sini. Nah, ini Darwin Watson-nya ya kan? 1,394 gitu. Jadi ya sama. Kalau Anda coba bandingkan ya, bandingkan itu dengan yang ada di modul Darwin Watson tuh. Anda lihat itu di autokorelasi. Coba saya bandingkan di sini. Ya, autokorelasi ya. Sama. Kan nih, satu ini Darwin Watson-nya ya.
1,394. Anda lihat yang di sini ya sama kan 1,394. Ya. Nah, multi call. Harusnya sama ya, kalau terjadi perbedaan berarti ada yang missing. Multi call nih, VIF kan Anda lihatnya dari VIF. Ya sama dengan hasil yang ada di SPSS sama. 4,001 dan seterusnya. Ya. Sama kan? Jadi sama aja. Anda mau pakai SPSS, mau pakai PLS, sama pengujiannya ya semua yang mau Anda uji bisa gitu ya. Situ. Gitu ya Intan ya. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Ya. Ada lagi yang lain? Ibu, Hah? Ya. konfirmasi. Berarti sebenarnya tahapan PLS ini lebih singkat ya Bu ya? Karena hasil Oh, result yang dihasilkan kan sama tuh kayak yang SPSS. Cuman kemarin kan SPSS ada beberapa tahapan ya Bu, kita harus ngecek satu-satu gitu. Kalau yang ini semuanya langsung keluar dalam satu tahapan ya? iya betul. Kalau SPSS kan kita harus satu-satu ya analyze, kita mau normality test ya toh satu-satu gitu ya. Tapi kalau ini bisa langsung satu klik ya, cuma tinggal langsung calculate aja kan tadi. Calculate ya kan. Kemudian langsung regression analysis langsung keluar datanya. Gitu. Jadi langsung semuanya. Jadi kalau Anda mau lebih ringkas ya boleh pakai PLS. Tapi kalau Anda memang lebih nyaman SPSS ya nggak apa-apa gitu, terserah. Sama aja hasilnya ya, cuman ini lebih singkat gitu. Gitu ya Arianti ya. Baik Bu, berarti untuk penyajian tabulasi datanya sama aja Bu? Sama. Baik untuk, oh iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya. Ada lagi yang lain? Nah itu ya, jadi kita udah coba-coba terkait apa namanya SPSS dan PLS ya. Karena kan Anda kan kebanyakan regresi ya di sini ya, regresi Anda pakai yang itu. Tuh. Untuk absennya sudah ada di BOC ya, jangan lupa absen. Untuk ujian, Anda kan mau ujian tuh tanggal berapa itu? Minggu ke 3 ya, mulai tanggal 13 ya ujian ya. Ujiannya apa namanya, mengumpulkan itu ya, mengumpulkan apa? Oh, sama ini nanti saya kasih tugas ya untuk dikerjakan di rumah karena kan harus ada praktik ya, ujian praktik. Jadi ujian teorinya Anda ini aja ya, ini ya, mengumpulkan kemarin ya apa artikel ya seselesainya sampai mana, tapi nanti saya juga akan menilai ya sesuai dengan kerja keras Anda gitu ya. Kalau sekiranya memang judulnya susah gitu ya untuk dilakukan penelitian dalam waktu dekat ya nggak masalah. Tapi kalau judulnya itu terlihat kayaknya mudah gitu ya dalam waktu singkat gitu kan kayaknya mudah penelitiannya ya nanti ada pertimbangan tersendiri gitu ya dari saya. Tapi Anda maksimalkan ya kemarin itu tuh. Terus yang kedua Anda harus bikin artikelnya itu harus sesuai dengan template ya. Kalau enggak sesuai, ya Anda pasti berkurang banyak nilainya. Itu. Itu yang teori nanti ya untuk nilai ujian teori. Untuk nilai ujian praktek nanti saya beri tugas untuk Anda ya. Anda uji, nanti saya kasih data, ya, data statistik gitu ya. Anda uji menggunakan Smart PLS, terus Anda interpretasikan. Gitu aja. Datanya mirip-mirip lah seperti ini ya. Jadi tidak banyak. Regresi juga sama, gitu ya. Ibu mau tanya lagi. Ya, Untuk pengumpulan yang materi maupun yang ujian praktikumnya nanti, PDF atau gimana? ya PDF aja. Berarti nanti kalau yang apa tuh, yang praktikum jadi bikin semacam laporan gitu ya Bu ya?
sembari di dalamnya ada interpretasi hasilnya. Ya, jadi nanti hasil interpretasinya ya yang praktik ya. Kan gini kan, nih misal nih ini modelnya Anda screenshot ya kan, Anda masukkan gitu ya di Word gitu. Terus mana tadi hasilnya? Oh hasilnya hilang. Ya. Nah, ini ya. Hasilnya ini Anda masukkan ya, Anda jelaskan ini apa namanya gitu. Namanya ini model statistik gitu ya, atau model penelitian. Terus mana aja yang perlu apa namanya? Diinterpretasikan. Tadi yang udah saya sebutkan tadi ini ya. Koefisien, ANOVA, gini ya. Nah, ini itu untuk melihat apa? Anda harus jelaskan. Oh, ini untuk melihat apakah berpengaruh apa enggak gitu ya dari variabel X ke Y gitu ya. Dari p-value. Anda jelaskan, Anda interpretasikan. Kemudian ANOVA-nya ini untuk melihat apa gitu ya. R square ini untuk apa? Darwin-Watson untuk apa gitu. Gitu aja ya. Baik Ibu, terima kasih Bu. Ya. Ada lagi? Jadi semua mahasiswa harus ini ya, harus sudah download Smart PLS ya. Downloadnya kan gratis kan? Di itu. Oke, nggak ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada lagi, silakan dipersiapkan nanti ya UAS-nya. Kemudian dalam waktu berapa? Kurang satu minggu ya, ada kan UAS di tanggal 13. 14 ya, hari Selasa. Itu harus sudah selesai artikelnya ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri ya perkuliahan kita pada malam hari ini. Silakan dipersiapkan dengan maksimal untuk ujiannya. Oke, selamat malam. Baik Bu, terima kasih. Selamat Malam. malam. Terima kasih Bu.